Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang tata cara pendaftaran online di Ma'had Lughawiyat atau Institusi Bahasa Arab di King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. Yang pertama, sebelum kita mendaftar online, kita harus mempersiapkan dokumen yang harus diupload saat pendaftaran online. Yang pertama, dokumen yang harus diupload adalah paspor yang masih aktif. Jadi kita harus punya paspor yang masih aktif. Kemudian email yang aktif. Sebelum kita mendaftar online, harus punya email yang aktif. Kemudian nomor handphone yang aktif, ijazah yang telah diterjemahkan. Jadi sebelum kita mendaftar, ijazah sudah harus diterjemahkan di penerjemah tersumpah. Kemudian transkrip nilai yang telah diterjemahkan. Jadi transkrip nilai ini juga harus diterjemahkan di penerjemah tersumpah. Kemudian pas foto berwarna tanpa kopiah dan penutup kepala. Kemudian yang terakhir adalah riwayat hidup. Riwayat hidup ini juga harus dalam bentuk bahasa Arab. Jadi sudah dibuat dalam bentuk bahasa Arab, biasanya mulai dari data pribadi, kemudian pengalaman organisasi, kemudian pengalaman kerja kalau ada, dan lain sebagainya. Nah, itu hal pertama yang harus diperhatikan ketika ingin mendaftar online di Ma'had Lughawiyat. Bagi yang mendaftar pra S1 ataupun yang diplom, yang setara dengan S2. Kemudian setelah itu kita buka link. Ketika semua sudah siap data-datanya atau berkas-berkasnya, maka kita buka link berikut. Kita harus buka link ini. Kemudian setelah link ini dibuka, maka akan muncul laman seperti ini. Marhaban bika fi bawabatil qabul elektroni li Ma'hadul Lughawiyat al-Arabiyyah bi Jami'atul Malik Saud. At-taqdim mutahlan. Jadi untuk pengajuan beasiswa saat ini sedang dibuka. Kemudian setelah itu ke bawah lihat takdim jadid. Klik takdim jadid untuk memulai pendaftaran baru. Setelah itu, setelah takdim jadid diklik, maka akan muncul laman seperti ini. Yang pertama itu adalah tarikh intiha jawadus safar. Jadi ini beberapa kotak yang harus diisi. Ini harus diisi semua. Yang pertama adalah tarikh intiha jawadus safar, kapan berakhir masa berlaku paspor. Ini biasanya di sini diisi tanggal berakhirnya paspor, berlaku berakhirnya paspor. Jadi ini dilihat coba ini biasanya tanggal diisi di sini. Kemudian setelah itu yang diisi di sini ini bulan, ini tahun. Kemudian rakam jawaz safar, nomor paspor. Biasanya nomor paspor itu tertera di halaman pertama dari paspor teman-teman sekalian. Kemudian kotak yang ketiga adalah jenis kelamin. Di sini ada dua pilihan, ada jenis kelamin perempuan, ada jenis kelamin laki-laki. Jadi kalau laki-laki ya pilih laki-laki, kalau perempuan pilih perempuan. Kemudian adkhil ar-raqam alladhi tarahu bis surah. Di kotak ini kita mengisi nomor yang kita lihat. Ini. Nomor ini diisi di kotak ini. Kemudian ismul mustakhdim. Biasanya ismul mustakhdim, kalau kita sudah isi di sini nomor paspor, dia otomatis akan terisi di sini. Itu ismul mustakhdim itu biasanya nomor paspor di sini. Jadi ketika kita ingin login menuju pendaftaran, maka di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan nomor paspor, ismul mustaqdim, nama pengguna. Di sini biasa nomor paspor. Kemudian kalimatul murur, di sini isi passwordnya apa ketika akan login di halaman pendaftaran. Di sini kita masukkan nomor paspor teman-teman, nomor passwordnya, password. Namanya kata kunci password di sini isi, kemudian diisi ulang di sini takkid kalimatul murur, kemudian isi lagi password yang sama dengan ini yang pertama tadi. Kemudian al-baridul elektroni. Al-baridul elektroni ini adalah alamat email. Ingat teman-teman, alamat email ini harus aktif. Dan ketika kita isi di kotak ini, betul-betul diperhatikan dan teliti. Jangan sampai ada satu huruf yang salah.
Karena ketika satu huruf salah, maka dia tidak tahu akan terkirim kemana. Tidak akan terkirim ke email teman-teman, dan teman-teman tidak akan bisa mendaftar lagi. Dia otomatis akan tertolak kalau mendaftar kedua kalinya. Jadi teman-teman, tolong diisi baik-baik, diperhatikan alamat emailnya. Dan ingat, alamat emailnya harus masih aktif. Kemudian takkid al-barid elektroni, diisi lagi alamat email yang sama di sini, diisi sebagai penekanan. Lalu di kotak selanjutnya raqmul jawal, nomor HP teman-teman. Sebelum kita mengisi nomor HP di sini, kita klik dulu di tanda panah ini untuk mencari nama negara, kode negara. Biasanya kalau negara Indonesia di bulat-bulatan ini akan berbentuk bendera Indonesia. Setelah itu, setelah sudah di tanda panah ini dan di bulat-bulatan ini sudah berbentuk bendera Indonesia, maka diisi. Biasanya diisi 852 langsung, tidak ada lagi kosongnya. 852 bla 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 dan seterusnya. Kemudian takkid raqmul jawal. Masukkan lagi nomor HP yang sama. Lalu ketika teman-teman sudah mengisi semua, sudah diperiksa bahwa semua data-data di sini benar, maka teman-teman klik tabi'ut tasjil. Klik tabi'ut tasjil. Nah, setelah tabi'ut tasjil diklik, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Tanbih, tamma insya' hisabika binajah. Pembuatan akun berhasil. Yurjat tahakkuk man barid elektroni. Nah, maka kita dianjurkan untuk memverifikasi pendaftaran ini melalui alamat email tadi yang sudah kita masukkan. Kalau makanya tadi sudah saya bilang, kalau alamat emailnya salah, maka tidak tahu kemana dia akan masuk. Jadi kita tidak bisa lagi untuk memverifikasi pendaftaran di Ma'had Lughawiyat. Kemudian setelah ini kita klik muafik. Setelah muafik, setelah ini diklik, maka kita dianjurkan untuk membuka email kita. Nah, ketika email sudah dibuka, maka akan seperti ini tampilannya. Dan kita akan mendapatkan pesan dari King's Out University KSU Dar 1. Nah, kemudian setelah itu, setelah masuk, tampilannya akan seperti ini. Setelah diklik tadi, maka akan tampil seperti ini. Marhaban bika fi bawabatul qabul elektroni li Ma'had Lughawiyat al-Arabiyyah ar-raja' an-naql ar-rabit adnahu litahakkum min sihhati barid elektroni wa mutaba'at amaliyat tasjil. Selamat datang di portal penerimaan mahasiswa baru di Ma'had Lughawiyat secara online. Diharapkan untuk mengklik link di bawah ini litahakkum min sihhati barid elektroni, bahwa memang alamat email ini adalah alamat email kita yang sah, yang resmi, dan untuk digunakan untuk melakukan pendaftaran. Ismul mustakhrim, sengaja saya kasih warna merah. Sebenarnya di sini sudah ada. Ini biasanya nomor paspor. Kemudian ini password yang sudah kita masukkan tadi di awal pendaftaran. Nah, di sini nanti akan tertera semua terlihat. Saya sengaja saya tutup. Kemudian setelah itu, maka kita ke bawah, lihat idghat huna. Nah, idghat huna. Jadi klik ini untuk memverifikasi bahwa ini adalah email kita yang asli atau yang sah. Idghat huna. Nah, maka kita akan diarahkan lagi ke website Ma'had Lughawiyat. Nah, setelah itu ini taf'il hisab. Taf'il hisabiatnya sudah aktif, bahwa akun kita sudah aktif dan sudah bisa mendaftar, mengisi data dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini muncul, maka klik here atau huna. Klik huna. Nah, setelah klik huna, maka akan muncul
seperti ini, tasjil dukhul. Jadi teman-teman disuruh untuk mengisi ismul mustaqli yang sudah tertera di email tadi. Isi, kemudian kalimatul mururnya apa. Setelah itu, setelah ini dua kotak ini diisi, maka klik dukhul. Klik dukhul. Nah, maka akan tampil laman seperti ini. Al-bayanat, data-data pribadi. Kita harus mengisi data-data yang diminta oleh King Saud University. Yang pertama adalah rakm sijil madani. Biasanya rakm sijil madani ini nomor paspor, sudah tertulis di sini. Sengaja saya buat kasih buram. Kemudian al-barid elektronik. Al-barid elektronik ini juga sudah terisi. Dia otomatis terisi karena tadi waktu pertama kali kita mendaftar kita sudah sertakan. Kemudian al-ismul awal bil injiliziyah. Nah, jadi ini nama ini belum terisi biasanya. Jadi kita harus isi ulang, isi pertama. Kita harus isi dari awal. Al-ismul awal bil injiliziyah itu nama pertama dalam bahasa Indonesia. Misalnya di sini awal syarif. Jadi berarti di sini ditulis awal syarif. Kemudian ismul ab bil injiliziyah, nama bapak. Di sini siapa nama bapaknya? Misalnya Haji Maman, ditulis sini Haji Maman. Kemudian ismul jad bil injiliziyah, nama kakek dengan dalam bahasa Indonesia. Ditulis di sini di kotak ini. Misalnya nama kakeknya Ahmad, berarti ditulis Ahmad. Ismul ailah, nama keluarga kalau ada. Tapi ini biasanya harus diisi. Terserah mau diisi apa. Ismul ailah. Misalnya Batubara atau siapa. Biasanya di sini diisi dengan nama suku. Kalau memang nama keluarganya tidak ada. Diisi dengan nama suku. Setelah itu pilih daulal jinsiyah. Kemudian asal negara teman-teman. Nah, ditulis di sini. Jumhuriyah Indonesia. Jadi diklik sini, Jumhuriyat Indonesia. Tapi biasanya masuk call, jadi kita disuruh untuk klik panah ini. Jadi cari di sini ada cari Jumhuriyat Indonesia. Setelah itu, selanjutnya, ini lagi yang harus diisi. Hatif manzil. Kita disuruh untuk mengisi nomor rumah. Nomor rumah di sini. Nomor rumah, kalau ada. Kemudian nomor HP, ini nomor HP harus diisi. Nomor HP harus diisi. Kalau nomor rumah ini tidak ada, usahakan ada. Bisa juga menggunakan nomor telepon pesantren atau lembaga di mana kita pernah mengenyam pendidikan di situ. Kemudian Rakamul Jawal ini harus ada. Ingat, nomor HP harus aktif. Yang masih aktif yang didaftarkan di sini. Setelah itu al-unwan, alamat rumah. Jadi alamat rumahnya harus jelas. Harus diisi alamat rumahnya. Pertama, jadi kita disuruh untuk mengisi alamat rumah mulai dari nomor dulu. Atau teman-teman bisa isi dengan nomor, misalnya kode pos. Bisa di sini ditulis kode pos. Misalnya kode posnya 17522. Di sini 17522 baru nama jalan. Setelah itu nomornya berapa. Karena begitu formatnya. Kalau seandainya ini tidak dimasukkan, kalau pertama tidak dimasukkan angka, maka dia otomatis tertolak. Dia akan berwarna merah, dia tidak mau. Jadi harus diisi dengan angka terlebih dahulu. Baru nama jalan dan nomornya berapa. Kemudian Al-Madinah, kota apa. Jadi teman-teman itu berasal dari kota apa. Misalnya kota Samarinda dan lain sebagainya. Kemudian Al-Hayy ini biasanya di lingkungan apa? Al-Hayy itu biasanya bisa diterjemahkan kelurahan. Kita tinggal di kelurahan mana? Atau bisa juga di kecamatan mana? Nah, ditulis sini kecamatan apa? Atau kelurahan apa? Kemudian Al-Halal Ijtimaiyah. Al-Halal Ijtimaiyah, status kita, status sosial kita sebagai apa? Apakah kamu sudah menikah atau masih perjaka? Kalau masih perjaka, belum menikah, klik azab. Kalau yang sudah menikah, biasanya ini yang mengambil
jurusan diplom atau setara dengan S2. Nah, bisa klik mutazawwij kalau memang sudah menikah. Bayanat milad, kemudian harus juga mengisi data-data kelahiran. Jadi klik di sini tarikh milad, tinggal diklik di panah ini, terus cari tanggal berapa, kemudian ini bulan berapa, klik di sini, kemudian tahun berapa. Makanul milad, tempat tanggal lahir, tempat lahir kita di mana? Ad-daulah, kita disuruh di negara mana kita lahir. Klik di sini, cari Jumhuriyah Indonesia. Kemudian makanul milad, tempatnya di mana? Di kota mana? Misalnya di kota Pontianak atau bagaimana gitu, atau kota Medan, atau di Makassar dan lain sebagainya. Kemudian bayanat syakhs talib tawari. Jadi kita juga harus mengisi data-data jika nanti kita tidak bisa dihubungi, ada orang yang bisa dihubungi, yang bisa membantu kita mendapatkan informasi kalau kita sudah diterima di Ma'had Lughawiyat. Jadi di sini diisi ismu syakhs lit-tawari. Kemudian harus diisi nama yang bisa dihubungi. Istilahnya nama kawan, atau nama ibu, atau nama ayah, nama kakak. Pokoknya orang-orang yang dianggap kita percaya. Diisi di sini namanya itu harus 3. Terdiri dari 3 kata. Misalnya Muhammad Sofyan Jalil. Nah, itu 3 kata. Muhammad Rouban Anid, dan lain sebagainya. Yang penting dia terdiri dari 3 kata. Kalau memang tidak terdiri dari 3 kata, bisa cuma Muhammad Arif, ya tidak apa-apa. Tapi ini di sini dianjurkan untuk menulis nama yang bisa dihubungi itu terdiri dari 3 kata. Kemudian al-barid elektroni. Teman itu, orang-orang yang bisa dihubungi itu, dia punya email apa, jadi disimpan di sini, diketik di sini. Kemudian nomor HP-nya berapa? Nomor HP-nya. Jadi biasanya itu kalau yang masih kosong ini di sini harus diklik dulu negaranya apa. Kalau sudah muncul bendera Indonesia baru diklik di sini. Misalnya 852 atau 812 dan seterusnya. Nomor HP dari orang yang dapat dihubungi, atau kerabat kita, teman kita, atau saudara-saudara kita yang dapat dihubungi untuk menginformasikan tentang kelulusan kita di Ma'had Lughawiyat. Selanjutnya, bayanat syahadah tsanawiyah. Kita harus juga mengisi data-data tentang ijazah yang setara dengan SMA, MA atau pesantren. Daulal husul ala syahadah. Di sini juga kita harus mengisi negara di mana kita mendapatkan ijazah. Kalau di Indonesia berarti cari Jumhuriyah Indonesia. Kemudian jihatul husul ala syahadah, sekolah asal, lembaga di mana kita mendapatkan ijazah. Jadi di sini ditulis. Biasanya ditulis, diketik sendiri. Misalnya Ma'had Darussalam, Guntur Funurogo, atau Ma'had Nurul Hidayah, atau Ma'had Al-Islah dan lain sebagainya. Atau Al-Madrasatul Tsanawiyah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Al-Thaniyah di mana, dan lain sebagainya. Jadi diisi sendiri di sini. Lalu Al-Amud Darasi, tahun pelajaran. Biasanya tahun pelajarannya sudah tertera di ijazah, tinggal dilihat. Di ijazah teman-teman itu pasti sudah tertera tahun pelajarannya, tinggal disesuaikan. Kemudian na'u syahadah. Model ijazahnya itu seperti apa? Nah, di sini ada pilihan. Ada SMA untuk putra, ada SMA untuk putri, atau juga bisa dalam bentuk ma'had, tinggal disesuaikan teman-teman. Kemudian nilai rata-rata al-model tarakumil am, nilai rata-ratanya berapa? Jadi misalnya kalau nilai rata-ratanya 85, berarti di sini 85, di sini juga 85. 85. Min, ini biasanya ini dikosongkan saja. Jadi kalau misalnya 87, di sini juga diisi 87. Setelah itu kita diperintahkan untuk mengisi al-wathaiq, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang diperlukan. Yang pertama adalah
surah jawaz safar. Surah jawaz safar itu adalah fotokopi atau scan dari paspor. Jadi makanya tadi saya bilang sebelumnya kita harus juga sudah mempersiapkan semuanya, men-scan paspor, kemudian men-scan ijazah yang sudah diterjemahkan, transkrip nilai yang sudah diterjemahkan, kemudian foto, pas foto yang berwarna tanpa kopiah dan penutup kepala, dan kurikulum vitae atau riwayat hidup. Jadi yang pertama kita upload itu adalah surah jawaz safar, paspor yang sudah di-scan. Ini contohnya. Kemudian surah syahada. Surah syahada ini yang sudah diterjemahkan. Ijazah kita yang sudah diterjemahkan, yang sudah diterjemahkan dari scan, dimasukkan di sini dalam bentuk JPEG. Ingat, dalam bentuk JPEG. Kemudian surah sijil akademi, transkrip nilai yang sudah diterjemahkan juga dan di-scan, lalu di-scan dalam bentuk JPEG, lalu di-upload di sini. Kemudian surah syakhsiyah, pas foto yang berwarna tanpa penutup kepala, lalu As-sirah dzatiyah dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk JPEG. Jadi ini bisa juga semua dokumen-dokumen ini bisa diupload dalam bentuk JPEG dan PDF. Antara dua itu yang penting, selain dua format itu tidak akan diterima dan tertolak secara otomatis. Jadi teman-teman harus membuat dokumen-dokumennya itu dalam bentuk PDF atau JPEG. Kemudian selanjutnya bayanat ukhra, data-data lain yang diperlukan. Hal sabaqa an iltahaqta bi jami'at aw kulliyah ukhra, apakah Anda sudah pernah belajar di kampus atau di sekolah tinggi lain? Nah, maka di sini kita isi la, belum pernah. Maksudnya di sekolah tinggi lain yang ada di Saudi. Jadi kita klik la. Misalnya kalau teman-teman pernah, misalkan teman-teman nanti ditanya seperti itu tuh, biasanya kan naam. Padahal sebenarnya yang dimaksud di sini adalah apakah teman-teman ini pernah belajar, sedang belajar, pernah belajar di kampus yang ada di Saudi Arabia, bukan di Indonesia. Jadi kliklah. Kemudian hal sabaqa an hasalat ala syahada jami'iyah. Oh, mohon maaf. Kalau hal sabaqa an iltahaqta bi jami'at atau kuliah ukhra, ini biasanya untuk yang mengambil jurusan strata 2. Di strata 2. Kalau misalnya yang strata 2 tadi, kalau yang baru yang untuk mengambil pra S1 biasanya di sini diisi la. Tapi kalau yang mengambil yang diplom, yang setara dengan strata 2, maka klik na'am. Kemudian udzukurha. Jadi S1-nya kita dulu itu apa? S1-nya. Di sini S1-nya apa? Itu bagi yang ambil diplom, yang setara dengan S2. Jadi di sini ditulis S1-nya apa, di kampus mana, misalkan Jamiah Islamiyah, Jamiah Syarif Hidayatullah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah di Jakarta. Atau di mana. Tinggal ditulis. Ini bagi khusus bagi yang mengambil jurusan diplom di Ma'had Lughawiyat King Saud University. Kalau yang masih baru tamat SMA, tinggal diklik la di sini. Klik la. Hal sabaq an hasalat ala syahadat jami'iyah. Nah, ini juga untuk pertanyaan bagi yang mengambil jurusan diplom. Kalau teman-teman baru tamat SMA, ya berarti klik la. Kalau yang sudah S1, klik na'am. Maka nama yang ada ismu syahada. Ismu syahada nanti di sini ada pilihan. Tinggal dipilih apa nama syahadanya, ismu syahada. Tinggal diklik di sini. Nama ijazahnya itu apa. Nanti di sini ada biasanya ada pilihan. Kemudian ismul jami'ah. Nama kampus yang pernah kita kuliah di situ. Kita pernah kuliah di situ, maka di sini ditulis nama kampusnya apa. Kemudian jurusan apa? Apa namanya, di fakultas apa kita belajar? Al-kuliah.
Di fakultas mana? Atau di fakultas apa yang kita belajar? Di sini ditulis. Kemudian setelah itu, setelah semua selesai, maka klik Hifzul Bayanat. Klik Save. Save data yang sudah diisi. Maka setelah data sudah diisi, kita akan diarahkan ke laman selanjutnya. Seperti ini. Nah, maka setelah itu, ketika kita sudah melihat laman seperti ini, kita pilih ikhtar min hukul at-tasfiyah. Min hukul at-tasfiyah. Jadi kita disuruh isi. Nah, ini ikhtar al-qul. Memilih semua, tapi kita dianjurkan untuk kalau misalnya teman-teman memilih naud dirasa, bagaimana bentuk perkuliahannya itu, ada yang regular, ada yang non-regular. Tapi biasanya kita pilih yang intizam. Kemudian ad-darajah ilmiah, diplom, kita pilih diplom. Kalau yang baru tamat SMA atau aliyah. Kalau yang sudah tamat S1 yang mengambil jurusan diplom, maka diplom yang setara dengan S2, maka klik diplom ad-dirasah al-ulya. Oke. Setelah ini diisi, maka saatnya kita memindahkan ini ke sini, ke kotak ini, sebagai tartib rugbat at-talib, bahwa untuk menekankan atau menegaskan bahwa kita ingin mengambil jurusan ini, peminatan ini. Lihat. Kita untuk memindahkan yang kuning ini, maka kita harus klik yang panah ini. Panah yang menjurus ke sini. Klik panah ini. Klik panah kecil yang berada di bundaran warna hitam. Maka dia otomatis akan pindah seperti ini. Akan pindah di kotak ini, dan ini akan berubah menjadi warna abu-abu. Setelah warna kuning ini sudah pindah ke kotak ini, berarti kita sudah memilih jurusan yang kita minati. Lalu setelah itu kita klik Hifdzur Rugbat. Hifdzur Rugbat untuk men-save atau menyimpan peminatan atau jurusan yang kita minati. Kemudian Hifdzur Rugbat. Setelah Hifdzur Rugbat, kita akan mendapat halaman selanjutnya, melihat halaman selanjutnya, dan ini adalah proses terakhir dari pendaftaran. Proses terakhir dari pendaftaran. Terakhir. Azizul Talib, hadhihi qa'imatu bit-takhasusat allati qumta bi ikhtiyariha. Yumkinuka murajaat hadhihi takhasusat kama yumkinu i'adat tartibiha in syi'ta. Jadi kita ini diberitahukan bahwa bidang atau penjurusan peminatan yang sudah kita klik tadi sudah dipilih, tapi kita bisa merubah peminatan tadi. Misalnya teman-teman ingin merubah, ternyata saya ini ingin mengambil, misalnya tadi yang tadinya misalnya tidak cocok, ini khususnya bagi S2 ya, yang mengambil jurusan diplom. Misalnya saya ingin diplom dulu meskipun saya sudah S1. Saya ingin ambil dulu diplom di pra S1. Tapi biasanya teman-teman, apalagi yang sudah S1, langsung dia ke diplom. Yang diplom yang setara dengan S2. Kemudian, idza kunta targhab fi adat tahdiri takhassusat fayurja an-naqar fawqa zur ta'dil takhassusat. Jadi itu kalau misalnya ada teman-teman ingin menedit atau merubah data-data, bisa dirubah sebelum pendaftaran ditutup. Jadi kalau pendaftaran sudah ditutup, tidak bisa lagi dirubah. Kemudian ini adalah proses terakhir dari pendaftaran di King Saud University, di Ma'had Lughawiyat, di mana di institusi bahasa di King Saud University. Kemudian ini adalah proses terakhir. Lalu setelah itu teman-teman juga bisa memprint taba'at ragbat talib, memprint
peminatan yang sudah dipilih tadi. Yang penting ini adalah proses terakhir bahwa kita sudah berhasil mendaftarkan diri secara online di Ma'had Lughawiyah di King Saud University. Ya, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya berikan tentang informasi seputar pendaftaran di Ma'had Lughawiyah King Saud University. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan saya doakan teman-teman sekalian diterima di Ma'had Lughawiyah di King Saud University. Duai ma'akum binajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.